Assalamualaikum. Lu pernah gak ngerasain gak bisa tidur? Gak percaya deh. Ini gue share pengalaman gue saat gue gak bisa tidur berbulan-bulan. Oke, gak usah basa-basi, yuk kita bahas. Lu pernah ngerasain, lu ada di tempat tidur, mata udah merem, tapi tetap aja gak bisa tidur. Dan gue mau share pengalaman gue. Ini loh yang nyembuhin gue. Ini bukan video motivasi ya, yang isinya cuma kata-kata indah, tapi gak ada bekasnya setelah lu nonton video ini. Yap, beneran. Ini cerita gue, yang gue alamin sendiri. Jadi gue mau mulai dari satu malam. Malam yang kelihatannya biasa aja dari luar. Kamar tidur udah gelap, AC nyala, semua orang di rumah juga udah tidur. Tapi gue gak bisa tidur. Bukan karena ada yang berisik ya, bukan karena panas. Tapi karena di kepala gue ramai banget dan berisik banget. Gak bisa tenang sedikit. Pikiran gue lari ke sana ke sini. Gue udah bolak-balik di kasur. Madep sini, madep sana. Lihat langit-langit, tutup mata berjam-jam. Kebuka lagi, tapi gelap gulita. Tiba-tiba gue lihat jam, itu udah jam 4 pagi. Bayangin, lu coba merem, lu pikiran gak pernah berhenti. Sampai akhirnya lu melek, lu lihat jam, itu udah jam 4 pagi. Bentar lagi subuh. Lu gak bisa tidur. Lu bisa ngerasain deh, rasanya kayak apa. Dan besok paginya, gue bangun, badan capek, kayak digebugin, kepala gue berat, dan siklus itu berulang terus tiap hari. Ya mungkin kalau dihitung-hitung tidur cuma 1 jam atau setengah jam kali ya. Dan itu bukan satu malam doang, itu berbulan-bulan, tiap hari, bahkan tahunan. Dan yang bikin gue bingung, gue gak tahu kenapa. Kenapa gue bisa kayak gitu? Di hidup gue, ya gue jalanin hidup normal-normal aja. Tapi kenapa selalu gue gak bisa tidur? Gue ngalamin kecemasan, khawatir terus, dan capek banget. Gue ngerasa kayak ada beban berat yang ada di pundak gue, tapi gak bisa gue lihat. Dan gak bisa tahu itu apa. Dan itu gak bisa gue jelasin ke siapapun. Karena gue bingung mau jelasin apa. Intinya gue gak bisa tidur, karena gue cemas. Dan itu melelahkan banget. Capek banget. Kalau kamu ngerasain itu, kamu udah tahu deh rasanya kayak apa. Capeknya kayak apa. Ya bukan lebay, bukan juga manja lah. Tapi ini nyata, dan ini berat banget. Tapi hari ini, gue duduk di sini. Gue bisa sharing pengalaman gue ini. Alhamdulillah, itu semua udah lewat. Bukan karena hidup gue tiba-tiba jadi berubah sempurna. Bukan karena juga masalah gue tiba-tiba hilang. Tapi gue nemuin satu metode yang beneran nyembuhin gue. Percaya deh, ini sesuatu yang gratis. Bahkan ini udah dari dulu. Dan mungkin di kamar lo juga ada. Di tumpukan rak. Yang mungkin udah gak pernah kamu sentuh mungkin. Apalagi kamu baca. Apa itu? Yes, Quran. Gue mau ngasih tau dulu nih. Gue itu orangnya aktif. Banyak rencana. Semangat. Banyak hal yang pengen gue kejar. Tapi ada satu titik. Ya selalu bandingin diri gue sama kebanyakan orang. Gue gak tahu asal mulanya dari mana. Tapi asli, perasaan itu ada di kepala gue. Dan itu keras banget suaranya. Apalagi saat gue sendirian. Dan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu selalu masuk dalam pikiran gue. Apalagi saat mau tidur. Udah juga pernah baca buku-buku yang membuat cara tenang, cara kelola pikiran. Emang gue ngerti sih teorinya, tapi tetap aja gak bisa nerapin. Waktu pikiran itu datang lagi. Ya itu kayak apa ya? Kayak nyerang pikiran lu saat lu lagi sendiri. Dan gue inget banget satu malam, gue pernah nanya ke diri gue sendiri, kapan ya gue bisa tenang, bisa tidur nyenyak? Gue gak tahu jawabannya waktu itu. Sampai suatu malam yang gue gak akan lupain dalam seumur hidup gue. Gue udah di titik cukup lelah. Gue gak bisa terus-terusan kayak gini. Akhirnya gue duduk di kamar. Gue nyalain satu lampu. Dan entah kenapa, gue keinget, ya pengen aja ngaji. Gue ambil Quran yang udah lama gue gak sentuh. Gue berdiri, gue ambil di rak. Ini Quran udah lama banget gak gue pegang. Udah berdebu. Tapi malam itu gue buka pelan-pelan. Dan gue buka random. Dan gue baca pelan. Tiba-tiba ada satu surat. Dan gue baca artinya, ketahuilah
Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Gue kaget dong. Dan gue baca lagi. Dan entah kenapa, malam itu, ayat itu gak kerasa kayak tulisan di atas kertas. Rasanya kayak ada yang bicara langsung sama gue. Kayak Allah bilang, "Hey, ini dia yang kamu cari-cari selama ini. Ada di sini." Emang sih gue gak langsung sembuh malam itu. Tapi ada satu pola yang berubah. Kecil, tapi nyata. Setiap pintu yang tertutup rapat mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dan dari malam itu, gue mulai konsisten baca Quran. Gue usahain tiap hari. Ya awalnya gak banyak-banyak. Mulai dari 1 lembar, ke 2 lembar. Gue baca dengan artinya. Pelan-pelan, gue ngerasain emosinya. Gue coba bayangin. Dan bener, perubahan datang. Iya emang gak dalam semalam. Tapi beneran, dia datang. Apa ini bisa berlaku sama setiap orang? Jadi gue mau nunjukin langsung ke lo. Langsung dari sumbernya. Ternyata Allah udah bilang di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Di dalam bahasa Arabnya ada kata-kata syifa, yang artinya obat atau penyembuh. Kata yang sama dipakai untuk obat, untuk penyakit fisik. Dan ada lagi di surat Yunus ayat 57. Allah mengatakan, "Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada." Bro, penyakit yang ada di dalam dada. Gue baca itu dan gue langsung inget malam-malam gue dulu. Dada gue sesak, gelisah gak karu-karuan. Takut sama hal-hal yang belum terjadi. Itu yang namanya penyakit di dalam dada kan? Dan Allah udah sebut itu ratusan tahun yang lalu. Sebelum dunia punya kata-kata anxiety, Allah udah sediain obatnya guys. Bahkan sebelum kita tahu bahwa kita butuh itu. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, beliau adalah ulama besar, muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau nulis dalam kitabnya, Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit hati. Jika seorang menggunakannya dengan benar, dengan iman dan keyakinan, maka tidak ada satu penyakit pun kecuali akan disembuhkan. Kegelisahan parah yang udah berbulan-bulan bahkan menahun, termasuk juga rasa takut yang gak jelas, kekhawatiran berlebihan, overthinking yang akan merusak mental dan pikiran lo. Semua itu bisa disembuhkan kalau kita mau serius memakai obat ini. Coba deh, lo konsisten baca Quran tiap hari dan rasain perubahannya. Coba deh 1 lembar sehari, lo rutinin dengan artinya yang lo pahamin. Itu jauh lebih bernilai untuk hati lo di sisi Allah. Ingat guys, kalau lo punya masalah kayak gitu, lo gak sendirian. Dunia akan selalu punya alasan buat lo cemas. Mulai malam ini, ambil Quran, baca 1 ayat, 1 halaman kalau mampu, dan baca terjemahannya. Dan lo rutinin coba tiap hari. Lalu tanyakan pada diri lu sendiri progresnya. Emang gak perlu langsung sempurna, tapi lu coba laluin prosesnya dan lu rasain perubahannya. Karena hubungan dengan Al-Quran dibangun dengan konsisten, bukan ambisi sesaat. Dan kalau lu sedang berjuang untuk melawan rasa gelisah, gak bisa tidur, insya Allah Al-Quran ini solusinya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.